Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebugaran ya dalam mengikuti kuliah hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang pengawasan mutu. Apa itu pengawasan mutu? Nah, kenapa pentingnya pengawasan mutu? Nah, jadi tujuan pengawasan mutu itu untuk mencapai sasaran yang baik, yang mana kita ketahui bahwa mutu produk itu memang harus terjaga, ya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlalu jauh. Nah, jadi memang pengawasan mutu itu sangat penting, ya. Kemudian, bagaimana cara untuk kita mengetahui pengawasan mutu itu, ya, yang pastinya di sistem pencatatan hasil dari waktu ke waktu tuh. Nah, jadi semua tuh harus tercatat dengan baik ya. Kemudian dapat sistem perbandingan hasil yang dicapai pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, kemudian apa itu arti dan tujuan dari pengawasan mutu? Untuk arti itu sendiri, pengawasan mutu adalah proses analisis persoalan dan analisis keputusan. Nah, jadi suatu pengawasan mutu itu harus tahu yang semuanya harus dilakukan dan dicatat ya. Kemudian tujuan dari pengawasan mutu itu yang pastinya untuk menemukan penyimpangan dari apa yang harus dicapai. Ya, kemudian menemukan sebab-sebab yang ditimbulkan akibat penyimpangan dan mengambil keputusan untuk mengadakan koreksi. Nah, jadi pengawasan mutu itu setelah dicatat hasilnya, kemudian dikoreksi sebelum akhirnya si produk ini dikeluarkan. Nah, jadi apa pengawasan mutu itu? Nah, jadi ada beberapa referensi yang kita dapat ya, yang saya dapat ya anak-anak. Pengawasan itu sama dengan quality control ya. Nah, jadi pengawasan mutu menurut Asauri pada tahun 2004, pengawasan mutu itu yaitu menjamin segala proses produksi ya. Jadi dia dapat menjamin segala proses produksi, kemudian dapat menciptakan sebuah produk yang berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pasti rencana kita apa? Agar menjadi atau menghasilkan produk yang bermutu ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan proses produksinya. Kemudian menurut Ginting pada tahun 2007, pengawasan mutu itu yaitu untuk menjaga kualitas suatu produk ya, yang pastinya kita mau produk yang bagus, yang baik. Nah, baik produk itu produk pangan maupun non pangan. Nah, jadi kita maunya ya, konsumen maunya itu harus menjaga kualitas ya. Kemudian menurut Gesper tahun 2005, pengawasan mutu yaitu menciptakan suatu produk yang memiliki standar mutu sesuai yang diinginkan. Kemudian menurut Prawiro Sentono pada tahun 2007, nah, jadi pengawasan mutu itu adalah aktivitas sistematis ya, di mana barang yang awalnya setengah jadi menjadi barang atau produk jasa yang bermutu. Nah, jadi sampai di sini ada beberapa pendapat tentang pengawasan mutu. Nah, mungkin nanti adik-adik semua bisa melihat pengertiannya, diingat ya. Nah, baik, kita akan masuk ke kendali mutu. Nah, jadi pengawasan mutu itu atau disebut dengan kendali mutu atau quality control. Apa itu? Nah, jadi sebuah proses penelitian produk yang dilakukan oleh perusahaan ya selama proses produksi berlangsung guna mencapai dan menjaga dan memperoleh kualitas produk ya yang telah ditentukan. Apa aja yang termasuk dari pengawasan mutu? Yang pertama adalah pengawasan, kemudian pengujian, dan pemeriksaan produksi.
Nah, kemudian masuk ke pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu dapat dilihat atau meliputi dari pengadaan bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian setelah diproses produksi jadi pengiriman produk. Nah, jadi itu tujuannya untuk apa? Untuk apa, Nak? Ya, jadi tujuannya itu untuk meminimalkan terjadinya cacat produk ya atau layanan yang dihasilkan sehingga kualitas yang dihasilkan itu dapat terus ditingkatkan. Pastinya tadi tercatat ya semua kendali-kendali yang harus diperbaiki apabila terjadi mutu produk yang tidak bagus. Nah, jadi tanggung jawab dari pengendalian mutu itu ini banyak ya, ada beberapa. Mungkin bisa kita jelaskan nanti ke pertemuan kita berikutnya ya. Nah, jadi akan masuk ke tujuan pengawasan mutu. Ya, tujuan pengawasan mutu itu sendiri yaitu untuk memenuhi standar kualitas ya. Jika ditemukan produk yang cacat atau gagal, ya, jadi maka dicatat kualitas kontrolnya, kemudian untuk mendapat, kemudian dianalisis, kemudian menghasilkan nantinya. Nah, untuk kendali mutu atau quality control internal, ini akan saya jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Oke, ada beberapa pelaksanaan dalam uh, kendali mutu ya atau pengawasan mutu itu. Yang pertama adalah plan. Plan itu apa? Perencanaan. Nah, perencanaan itu harus direncanakan semuanya ya, termasuk dari menentukan pedoman, kemudian memberikan informasi yang penting bagian dari proses produksi. Kemudian apa do adalah pelaksanaan. Kemudian cek dulu hasilnya. Kemudian setelah dicek baru kita action ya. Action itu adalah rencana yang sudah dijalankan harus melalui analisis yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam pertemuan berikutnya saya akan memberikan kalian sedikit tugas ya, tugas untuk presentasi yang kalian buat. Nah, jadi untuk kelompoknya dibagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Nah, jadi bisa dilihat nanti slide-nya akan saya bagikan untuk kalian baca ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan ini. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.